Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PCLN dimanapun berada, saudara-saudaraku semuanya, baik yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang ada di luar negeri, di Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea, Saudi Arabia, Hong Kong, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua. Mudah-mudahan di malam ini kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam badan sehat walafiat. Amin. Saudara-saudaraku setanah air, sebangsa, khususnya yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang seiman dengan saya dalam naungan Islam maupun yang berbeda keyakinan dengan saya, semuanya tidak saya bedakan, semuanya tetap saya hormati ya, tanpa terkecuali. Semuanya adalah saudara saya, apapun agamanya, apapun sukunya, semuanya merupakan saudara saya, saudara sebangsa dan setanah air. Kita sama-sama berada di naungan negara Republik Indonesia. Malam ini saya akan meneruskan apa yang menjadi pembicaraan saya tempo hari, yaitu masih mengenai Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, saralat oknum pendeta, bukan pendeta ya. Oknum pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim. Perlu diketahui saudara-saudaraku bahwa apa yang saya katakan mulai dari awal sampai malam ini itu murni dari saya pribadi. Jadi saya tidak mengatasnamakan agama, saya tidak mengatasnamakan suku, saya tidak mengatasnamakan padepokan, saya juga tidak mengatasnamakan organisasi-organisasi tertentu, baik organisasi keagamaan maupun organisasi nasionalisme. Saya juga tidak melibatkan partai manapun karena saya non politik. Apa yang saya katakan itu murni karena kemarahan saya terhadap satu orang, yaitu Saifuddin Ibrahim. Jadi saya tidak ada urusan dengan yang lainnya, pendeta-pendeta yang lain ataupun penganut agama Kristen. Saudara-saudaraku Kristiani diharapkan tidak salah paham dalam hal ini. Saya sangat menghormati saudara-saudaraku Kristiani dan juga saudara-saudaraku umat non-muslim lainnya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini, memang layak kalau umat Islam marah. Termasuk saya sebagai pemeluk agama Islam, saya marah sekali, tersinggung sekali dengan apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada seluruh penegak hukum, dalam hal ini TNI Polri, untuk segera menangkap dan menghakimi Saifuddin Ibrahim. Karena saya sadar negara ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang, maka saya harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Dan kemarahan saya tidak sampai di situ. Seandainya
secara legalitas hukum saya diperbolehkan untuk memberikan suatu pelampiasan emosi terhadap Saifuddin Ibrahim ini, maka dengan tangan saya sendiri saya akan merobek-robek mulutnya yang busuk itu. Akan tetapi karena negara ini adalah negara hukum, di mana semua warga negara Indonesia yang baik harus taat terhadap hukum yang berlaku. Saifuddin Ibrahim meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat, di mana salah satu yang dicontohkan adalah surat Al-Baqarah ayat 191, di mana di situ dijelaskan tentang ayat untuk kita memerangi kaum kafir. Perlu diketahui bahwa asbabun nuzul daripada ayat tersebut itu terjadi di mana Rasulullah sedang menghadapi kaum-kaum kafir, dan di situ ada pengkhianatan terhadap Rasulullah. Rasulullah tidak serta-merta bertindak sesuka hatinya, tapi Rasulullah menunggu wahyu dari Allah, menunggu firman dari Allah, menunggu perintah dari Allah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan waktu itu. Kemudian turunlah ayat tersebut. Jadi ayat tersebut bukan diperuntukkan bagi saudara-saudaraku non-muslim yang hidup rukun tentram, tidak mengganggu, tidak berbuat hal-hal yang mencelakakan bagi umat Islam. Ayat tersebut tidak berlaku. Akan tetapi ketika ada orang yang berkhianat seperti halnya Saifuddin Ibrahim ini, maka ayat itu akan berlaku. Jadi insyaallah saya seorang wahyu secara pribadi, bila mana diizinkan oleh negara, bila mana mendapatkan legalitas hukum untuk menghadapi Saifuddin Ibrahim, maka sedikit pun saya tidak punya rasa takut. Dan selain melakukan penistaan terhadap agama Islam secara keseluruhan, Saifuddin Ibrahim juga melecehkan beberapa saudara-saudara saya, saudara-saudara kita. Beliau menyenggol Bapak Mahfud MD. Beliau atau Saifuddin Ibrahim ini juga membawa-bawa suku Madura, di mana mulut busuknya mengatakan supaya Bapak Mahfud MD tidak memakai watak-watak orang Madura. Baik, saya jawab. Kali ini saya jawab apa yang diutarakan oleh Saifuddin Ibrahim ini, bahwasannya orang Madura akan bisa bijak, bisa bersifat arif, bisa santai, bisa santun. Itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau kalian tidak percaya, datanglah ke Madura, datanglah ke tempat saya. Insya Allah orang Madura cinta damai. Akan tetapi ketika orang Madura disakiti, maka prinsip orang Madura, daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Oleh sebab itu Saifuddin Ibrahim, berhati-hatilah. Jangan libatkan orang Madura dalam permasalahanmu.
Ini masalah pribadi antara kamu Saifuddin dengan kami umat Islam. Kami umat Islam tidak ada urusan dengan pendeta-pendeta yang lain maupun pemeluk agama Kristiani. Ini murni urusan Saifuddin Ibrahim dengan kami. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang Madura, kami tidak serta-merta berlaku kasar. Semuanya itu ada tempatnya. Semua itu ada waktunya. Semua itu ada posisinya di mana kami harus tegas dan di mana kami harus bersikap lembut. Selain orang Madura, Saifuddin Ibrahim juga menghina saudara kita orang Bima. Kalau kita bicara masalah keras, kalau kita bicara masalah watak, saya yakin setiap suku bangsa memiliki karakter masing-masing. Dan itu pun sesuai dengan keadaan situasi. Orang Batak, orang Madura, orang Jawa, orang Minang, Dayak, semuanya tidak akan berlaku kasar bila mana tidak disakiti secara keterlaluan. Tapi bila mana kami disakiti, bila mana agama Islam sebagai agama mayoritas di Madura dihina secara berlebihan, maka jangan salahkan jika kami masyarakat Madura akan mencari dan menghancurkan kamu, Saifuddin Ibrahim. Kami tidak takut dengan apapun. Darah kami rela mengalir untuk tujuan jihad fi sabilillah. Maka satu kata takbir akan membangunkan singa-singa Madura untuk mengangkat senjata demi membela agama, demi membela negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bikin kekacauan. Negara Indonesia sekarang sudah dalam keadaan terpuruk, baik dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial. Maka jangan memperkeruh suasana dengan bacotmu yang busuk itu. Kembali lagi, kalau masalah keras itu tergantung karakter masing-masing orang. Tidak semuanya orang Madura bisa keras. Di Madura itu lebih mengutamakan adab, adat istiadat. Tapi bila adat istiadat kami diganggu, bila agama kami diganggu, maka jangan salahkan kami jika kami bertindak tegas. Hai Saifuddin Ibrahim, dengarkan kata-kataku. Insyaallah tidak akan lama kau akan tertangkap dan membusuk di penjara. Dengarkan itu. Jika kamu memang gentleman, maka datanglah ke Indonesia. Hadapi kami. Jangan hanya bisa ngebacot di sosial media.
Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tetaplah kita fokus pada aktivitas kita masing-masing. Negeri ini sedang tidak sehat, di mana kesenjangan ekonomi sudah jelas terjadi di negeri ini. Keadaan politik sudah tidak sehat, keadaan demokrasi sudah tidak sehat, di mana ketika kita bersuara dianggap makar, ketika kita bersuara dianggap kita anarkis. Oleh sebab itu, marilah kita koreksi diri masing-masing. Kita perbaiki diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir, perbanyak membaca sholawat, perbanyak berbuat kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan doa semoga negeri ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terjadi konflik, tidak sampai terpecah belah. Karena saya sangat miris sekali melihat keadaan di negeri ini sudah banyak kekacauan antara habaib dengan para kiai, antara pendukung partai politik tertentu, saling serang menyerang antara kiai, antara ustadz. Di samping itu, perekonomian semakin buruk, harga minyak naik, semua harga bahan baku naik, sementara pendapatan masih dikategorikan minimal. Mudah-mudahan negeri ini kembali sehat, mudah-mudahan negeri ini aman, tentram, sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.